hari ini? Kami peduli Indonesia. Kenapa kalian ikut aksi ini? Karena kami melihat dari kabar yang ada bahwa DPR telah memutuskan bahwa ruang lingkup KPK itu diperkecil. Nah, kami sebagai para siswa, kami berpikir sederhana saja. Kalau misalnya DPR ruang lingkupnya diperkecil, otomatis tingkat korupsi yang ada di Indonesia makin membesar. Kalian tujuan kalian kesini atas dasar diri sendiri apa ada dorongan dari yang lain? Ya, kami memang atas dasar diri sendiri karena kami di sekolah kami dibentuk sebagai pelajar yang kritis, bukan yang hanya mengerti apa kata pemimpin. Mahasiswa masa kini menjadikan forum diskusi sebagai ajang pamer inteligensi, menjatuhkan yang lain demi meninggikan gengsi. Hobinya mengkritisi, tapi tak sanggup berkontribusi. Berlagak politisi, tapi masih ciut di hadapan birokrasi. Banyak menjadi mahasiswa wifi yang diam dan bungkam di jejal koneksi. Belajar jujur dikata individualis. Tak memberi contekan katanya tak etis. Open brain tanpa open internet dibilang tak realistis. Miris. Mahasiswa terlalu terambung IPK. Huruf dan angka yang masih dianggap simbol bahwa ia bisa. Tak peduli hasil dari mana, asal bisa mendapat A. Tak peduli rakyatnya lapar. Harga kebutuhan dikendalikan pasar. Teriakan mahasiswa tiada terdengar. Mereka di ruangan ber-AC, katanya sedang belajar. Mahasiswa kekinian, titip absen dianggap simbol setia kawan. Tak ada motivasi belajar, membenahi tatanan. Kuliah asal cukup kehadiran. Masa bodoh rakyatnya menderita, asal mereka duduk nyaman. Mahasiswa, agen perubahan katanya. Akbarkan sumpah mahasiswa beserta makna. Jangan hanya mengejar IPK. Rakyat tak butuh angka. Mereka perlu aksi nyata. Ini adalah podcast pertama yang terjadi tanpa kesengajaan, direkam begitu saja. Oke, kita lihat ya. Ini ceritanya lagi pada ngapain ini orang pada masanya kuliah daring ngapain ke kampus gitu loh. Kita itu Pak, aslinya Pak, kita itu gabut merasakan suasana COVID ini. Sebagai kita kan juga dari Himar Mika ya Pak, mau ngelanjutin bikin karya lomba video Pak untuk perlombaan. Oh, bikin lomba. Kalau pribadi sih lebih apa ya Pak, kayak kangen aja Pak. Pas kalau di kos kuliah biasa itu kan suasana nggak akan beda. Kalau misalnya kampus ada kerjaan itu ya rindu, melepas rindu gitu. Oh, oke, jadi emang enaknya apa dan nggak enaknya apa sih memang kuliah daring itu sampai kalian bosen terus rindu pengen kesini gitu loh? Banyak dong Pak, banyak. Kalau dari enaknya dulu kalau enaknya ya Pak, ya, kalau enaknya itu misalkan ini apa, kalau kuliah itu benar-benar nggak bisa bolos, coba saya itu kalau misalkan teman saya dan saya itu kalau misalkan ketinggalan, misalkan ketiduran, itu kadang udah dimerahin gitu Pak sama dosen itu absennya. Emang kalau kuliah daring bisa bolos ya? Ya bolos segini loh Pak. Absen bisa lah. Titip absen. Ya bisa itu. Bolosnya gimana aja bolosnya ini? Kalau misalkan lagi Zoom meeting kan mungkin bolos itu ini loh Pak, kan ya, cuma aktif fotonya doang ya. Baca Ya. fotonya terus kalian pergi kemana gitu ya? Iya. Jadi misalkan jam 8 itu jam paling malas gitu buat ngapa-ngapain. Jadi kita datang bentar join
Join apa sih? Join meeting. Join meeting lah, apa Ya, segala kayak macam. Zoom, ya. Ngidupin kamera pergi mandi atau ngapain bisa tuh Pak. Itu bolos juga. Berarti si dosen ngomong nih, ngomong. Iya. Bodo amat. Bodoh amat, Yang lepasin penting aja. kewajiban kita kerjaan tugas udah kumpul selesai gitu aja. Oh gitu ya. Terus apalagi nih? Kalau enaknya kan enak tuh tadi bolos ya, bisa bolos dikit-dikit itu ya. Terus Nah ini lanjutannya dari yang Iya. tadi Pak. Misalkan kebanyakan juga anak kos itu kalau makan jarang untuk masak, masih ke burjo. Nah enaknya kalau gedaring ini kita tinggal bawa HP, Iya. Zoom, kan? Pesen kopi, Oh, pesen makanan, Iya. sambil uraan di burjo. iya loh. ya jadi Apalagi ada wifi-nya. fleksibel ya kalau gitu ya. Fleksibel, toh. Apalagi nih enaknya nih. Udah. Mungkin apa ya, Pak? Bingung saya Nggak juga. perlu mandi juga sih pak. Nah, itu. Males, soalnya Tapi- dingin kalau pagi banget. Enaknya tadi bolos sama fleksibel ya, bisa kemana-mana Ya. kuliah sambil santai ya, sambil lalu ya. Nah, tidak enaknya apa nih kok sampai kangen-kangenan ke sini nih sekarang? Ayo. Ya gimana pak, kita kan juga sebagai manusia pernah punya kenangan ya pak. Kenangan sama teman-teman, kadang kita gibahin bareng dosen gitu, kadang kita triwis di belakang, main-main, uraan dan sebagainya, itu merupakan memori sendiri pak. Sumpah pak, selama daring kita kekurangan memori itu pak, kesan seperti itu. Jadi nggak bisa berinteraksi ya. Wah, dasarnya ya. sebenarnya kalau dibilang kangen kampus enggak Pak. Kangen teman. Kangen kumpulnya Pak, sumpah. Kangen kumpul. Enggak ada. Sama kampus. kangen uang saku pak, Oh, uang sakunya enggak itu. ada sama sekali. Biasanya kalau Ada. teman-teman saya itu kalau curhat itu, aduh Pak, buat daftar seminar aja, aduh nggak ada uang saku, nggak dikasih gitu. Saatnya tuh Pak. Lah tadi kumpul-kumpul kan bisa lewat chatting. Enggak menarik ketemu langsung pak. Kalau ketemu langsung kan bisa saling tangan gini, saling gimana gitu. Iya. Enggak tahu ekspresinya secara eksplisit gitu. Tapi nggak takut sama corona. Ayo, ayo, Ya, ayo, masalah ayo. takut Nah, ini kan- atau enggak itu gimana ya pak, namanya sudah punya feel tersendiri loh pak. Selama mematuhi protokol, ya Aman-aman aja. Kami juga pengalaman ya kena tegur, jadi kami tahu soal apa kekhawatiran orang lain tentang corona, jadi ya kami mematuhi protokol. Gitu. Tapi kalian ya tetap waspada dong sama Iya, corona ya. iya. Nah tadi nggak bisa kumpul sama temen ya. Terus apalagi nih tidak enaknya nih kalau selama uang saku ya tadi ya Uang nggak dapat saku uang juga. saku. Apalagi? Kuotanya boros pak. Pak. Kuotanya boros. Boros. Iya, soalnya biasanya kalau ketemu langsung kan nggak pakai kuota loh pak. Misal saya tuh beli kuota 31.3 ya pak sebulannya. Itu 2 minggu udah habis pak gara-gara Zoom. Itu doang pak. Jadi kita mau launching aplikasi apapun jadi terkendala harus Zoom dulu yang diprioritaskan pak. Sayang pak. Terus juga kadang dosen tuh nggak pakai kemanusiaan Pak ngasih tugas Pak. Bayangin Bapak cuman ngasih materi, tiba-tiba tugasnya tugas pakai aplikasi Iya. itu Pak. Kadang Kita nggak durasi pernah nyentuh loh Pak. durasi Nggak pernah. waktunya itu sak pena ide pak. Nyentuh. Tugas baru dikasih 1 jam, setengah jam kemudian harus kumpul, kalau enggak sudah ditutup, enggak diterima. Wah ya, kalau kita mah enak di Jogja bisa sinyalnya bisa dikondisional, di luar Jogja Iya. mana tahu. Teman saya sampai cerita Pak, dia harus pergi dulu berapa kilometer Kemana? baru dapet sinyal. Memang temennya di mana? Bumen. Bumen. Nyebut Masa daerah. kamu ada sinyal ya? Bumen. Apalagi yang di pelosok-pelosok pak harus turun gunung, lewati lembah kayak Ninja Hattori itu. Sumpah. Mancik wit. Kira-kira apa lagi nih yang tidak enak dari kuliah daring ini? Ayo Hat, pengalaman kita banyak Hat. Aku kan ini apa ya, mungkin kepikiran ini Pak. Apa ya, jadi kalau misalkan daring di rumah itu kadang keganggu sama orang rumah tuh Pak. Aku kan tapi memang di kos ya, cuman aku juga pasti ngerasain dimana
kita lagi sibuk ngerjain, tiba-tiba orang tua datang nyuruh-nyuruh gitu, Pak, kadangnya orang tua tuh nggak tahu kalau kita tuh baru kuliah gitu Pak. Dadak, Rom ambilin jemuran, Rom setrika, wah ayo edan kok, ekonomi baru serius. Katanya bilangnya laptop terus, kerjaan rumah nggak pernah beres. Loh iki aku lagi ngerjain kuliah loh Pak. Jadi karena kuliahnya panjang ya, Iya. terus kalian juga tiap hari kok di depan laptop ya. Iya. Orang tua nggak tahu kalau itu lagi beneran kuliah ya. Karena Dikira main nonton film Pak. iya, karena emang stigma negatif anak megang gadget ya udah Ya udah. gadget ntar sakit. Kayak Padahal ansos ini- gitu Pak. Pak. Nggak peduli lingkungan padahal kita baru peduli masa Iya. depan. Bener lagi masa pandemi. Iya, Karena iya kan? Ya namanya orang tua. Orang tua Pak. Oh, semuanya jadi belum tentu ngerti ya kondisi itu ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Mungkin cerita-cerita konyol gitu selama pandemi gitu ya. Gara-gara pandemi apa gitu jadinya? Katanya temenmu banyak yang putus gara-gara nggak pernah ketemu. Ceritakan nggak? Itu parah banget Pak. Pokoknya Gimana, saya itu gimana? menganggap corona ini sebagai orang ketiga. Corona itu dah. Lah kok Hah? bisa? Emang Bener. ceritanya gimana? Jadi gimana ya Pak? Orang itu mikir gini tuh Pak. Kan orang pacaran tuh pasti seminggu sekali pasti ya jalan atau ketemu kan. Jadi semenjak corona kan banyak orang yang pulang kampung, banyak orang yang balik lagi ke rumahnya. Terus ya beda tuh kalau misalkan chattingan di kos dengan di rumah gitu. Kadang kan kalau di kos bebas Pak mau ngapain, mau teleponan, mau video call, mau chattingan kan bebas. Kalau di rumah itu ya pasti ada aja gitu yang buat ngalangin. Misalkan saya tuh nggak bisa video call, ada ibu saya, ntar dibuka. Nah, jadi Jadi apa ada namanya? yang masih kucing-kucingan ya? Jadi video call kalau di rumah pasti nggak nyaman loh Pak, nggak bisa mau miso ntar ketahuan lagi sama ibu. Gimana, Pak? Nggak bisa los gitu loh Pak. Biasa kan, komunikasinya. apalagi kalau orang pacaran udah berapa tahun itu ngomongan udah Kayak suami istri Pak. udah kasar, udah bahasnya udah berat banget. Saya sampai nggak kuat Pak dengernya. 18 plus lah. Ya kan, jadi kayak gitu intensitas pertemuan terus percakapan yang biasanya ngobrol-ngobrol gitu kurang tuh Pak. Gara-gara corona. Gara-gara corona. Sama nganu Pak. Apa lagi? Ini kita tuh konyol itu bisa dilihat dari corona ini hubungan teman Pak. Selama corona ini bisa menjelaskan karakter teman itu seperti apa? Apakah itu teman sejati atau apakah itu hanya teman yang punya maunya aja sama kita, itu bisa kelihatan Pak. Kayak gimana nih cara ngelihatnya nih? Gini Pak, kalau teman sejati itu pasti kita dicat terus, entah itu tugas, entah itu sudah makan belum, sudah apa belum, ditanyain terus. Lah masa Hadi tanyain kamu sudah makan belum? Maksudnya anu Pak, maksudnya teman-teman yang cewek gitu Pak. Biasanya teman-teman yang nggak akrab kita sering nanya kita biasanya cuma tugas. Gitu Pak. Rom, tugasmu udah selesai belum? Dah gitu. Kalau udah dia dapat tugasnya, dah pergi. Kadang nggak terima kasih juga. Ya. Berarti tugas itu sebenarnya yang ngerjain siapa itu? Nah coba ini gimana ini tugas-tugasnya ini? Ayo. Ya itulah Pak. Itu Pak. Namanya bukan kalau nulis itu bisa nggak bisa diduplikat Pak. Kalau ngetik kan ya kita nggak tahu. Kadang kan ngumpul di tempat tiba-tiba ada yang sama gitu. Soalnya pernah kejadian ada yang ngumpul tugas di apa ya? E-learning. Ya e-learning. Nggak ganti nama Pak. Pak. Namanya Itu kopian. konyol itu Pak. Konyol Sumpah Pak, langsung sekali. di screenshot langsung dikirim ke grup. Jadi yang kena itu bisa dua Pak. Bisa dikira kita nyontek, bisa dikira memang kita ngasih jawaban Pak. Ya itu sulit toh Pak. Dosen juga bisa menilainya juga sulit. Yang benar tuh yang mana gitu loh Pak. Iya. Jadi kita rugi semua hasilnya Pak. Dapat nol semua. Iya. Nah kalau kerjaan kelompok itu gimana itu? Gak usah ditanya Pak. Namanya kerja kelompok. Namanya Yang kerja satu, yang lainnya kelompok Pak. Wow, gitu loh Pak. Prinsipnya kerja kelompok daring itu gini loh Pak. Ya
kamu kerja, saya ikut kelompok gitu Pak. Jadi numpang nama, numpang jeneng. Semuanya rata-rata gitu. Aduh Pak, aduh. Bukan ini lagi, bukan apa? Udah rahasia umum Rahasia Pak itu umum. Pak. Di semua universitas mungkin sama. Udah ini Pak. Saya Nah, tuh kan- sudah hafal juga. Kan kalian kan pakai Google Doc ya, misalkan Google Doc kan ngerjain bareng-bareng kan Iya. kelihatan gitu loh. Iya, tapi kan kita ngasih ke dosennya nggak bentuk Google Docs Pak. Word biasa. Jadi tahunya dosen, wah ini ngerjainnya nganu nih kompak banget ini. Padahal enggak. cuma satu. Yang typing cuma satu. Yang lainnya, iya saya Ya, setuju, ya saya setuju gitu aja. Apaan sih? Kalau cuma modal ngomong setuju kita mah bisa. Nah, biar enak nih kalau selama daring ini kira-kira enaknya pembelajarannya gimana coba menurut kalian? Apa ya? Oh ini Pak, kalau kelompok ditanyain satu-satu Pak. Iya Pak, untuk bukti dia itu Bukti, ngerjain atau ngerjain enggak apa gitu loh enggak. Pak. Misal interview acara Video call. ngerjain bab berapa nanti ditanyain seputar bab itu. Kalau memang dia benar ngerjain pasti bisa jawab Pak. Iya Pak. Kalau enggak cuma lah. Apa ya Pak? Kan WA itu bisa 8 orang toh Pak. Iya. Iya, pakai WA aja kalau sih. Ribet kan. Pakai WA juga bisa. Lagi pula WA juga video call-nya enggak banyak. Enggak banyak, enggak sebanyak itu. Bahkan kalau misalnya WA itu lebih dari 2 jam aja cuma 100 MB toh Pak. Terus semuanya punya Pak. Mustahil orang nggak punya WA. Nyatanya banyak story WA ya. WA. Aduh, miso semua Bisa, apa? Nah, kalau pakai yang ini e-learning kampus, E-learning itu nggak jamin ya. Pak, ribet banget sumpah Pak. Saya tuh kan ini apa namanya? Saya tuh e-learning HP. Jadi memang apa ya, kalau di HP dengan yang di laptop itu beda banget fiturnya Pak. nggak kompatibel Pak di HP. Apa ya, Berantakan kalau- gitu Pak. Berantakan bener. Jadi saya tuh kalau mau scroll aja sulit banget dan panjang banget. Apalagi kalau misalkan disuruh ngumpul panjang. Jadi saya harus scroll dulu. Punya saya tadi udah dikumpul atau belum gitu. Meriksanya tuh lama banget Pak. oh jadi ya basicnya harusnya sesuaikan dengan di Iya, Iya. kompatibel. HP ya. Mobile, komputer Pak. Ada 2 versi harus. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga